menghebatkan guru. Ini juga bahasa beliau. Diminta untuk menghebatkan mereka. Maka kalau sudah Bapak Ibu membuat video sendiri, Pak, kalau sudah membuat video sendiri, kemudian video dengan itu, saran saya sih jangan di-share di grup WA-nya anak-anak, Pak. Mesake pulsane itu gras-gris, Pak. Muter video yang ada di WA. Maka saatnya sekarang ini sekolah punya channel YouTube. Punya channel YouTube, videonya kepala sekolah tempelkan di channelnya YouTube sekolah. Setelah itu yang di-share grupnya wali kelas ke anak-anak adalah alamat link channel itu. Dan jangan lupa dikasih pesan like and share, subscribe. Ya, subscribe. Bisa dipahami ya, Pak? Yang saya sampaikan ini logis untuk kita lakukan, maksudnya logis untuk dapat. Saat jenengan tidak ketemu dengan mereka, tetap bisa menyapa, menanyakan kabarnya, menanyakan kesehatannya, posisi kamu sedang di mana, apakah benar-benar sudah bersama keluarga di rumah. Ini dipastikan. Pak Jum tentu tidak, sebagai kepala dinas tidak bicara sampai ke situ, Pak. Ini kita yang harus menerjemahkan, kita sampai di situ. Nah, kalau Bapak Ibu sudah buat video, sudah di-upload, sudah ada di channelnya YouTube sekolah, Bapak Ibu penuhnya saya kuat lagi, Pak. Penuhnya makin kuat lagi. Apa kuatnya? Ini. Wajibkan guru membuat video mengajar dari rumah, karena mereka punya video semua. Saya membayangkan, Pak, nanti di rumah itu guru-guru itu beli papan tulis putih itu di rumahnya. Setelah itu satu materi itu dia ajarkan pakai spidol. Saya kira guru-guru kuat kan untuk spidol untuk papan tulis kecil itu di rumahnya. Terus disyuting pakai HP-nya, nulis macam itu. Video inilah yang di-upload untuk menjadi sumber belajar saat berhenti di R. Belajar dari rumah. Pasang di dalam channelnya. Tentu guru-guru akan menjadi semakin banyak videonya, Pak. Karena materi yang diajarkan banyak. Sekarang ini kan tidak terkendali, Pak, apa yang sudah diajarkan oleh mereka. Nah, begitu sudah dipasang di dalam channel YouTube-nya sekolah, jenengan bisa mersani. Mumpung dengan barusan diberitahukan oleh Pak Kepala Dinas, maka karyawan itu menjadi naik literasi pengelolaan IT-nya, nyuting karyawan dengan nyuting dengan Indiko. Jadi kan orang usah mikir caranya gawe channel YouTube piye, kongkonan sudah jadi kongkon. Tapi semuanya ada. Kami tidak usah dikirimi videonya, Pak. Kami tolong kirimi alamat channelnya. Nanti Pak Nas yang nagih, mana alamat channel YouTube-nya SMA Sukorejo, SMA Gemuk, SMA Boja, SMK 3, SMK 7. Dulu nih nagih. Dan kami akan lihat, kita tunjukkan bahwa kita BNH berkinerja itu loh, Mas saya. Kita tunjukkan bahwa dari rumah itu guru mengajar. Dan membuat kita anak-anak karena panek belum cetok diputar-putar bolak-balik ini ya ora apa-apa gitu. Karena itu sudah ada di YouTube jauh lebih ringan. Podo-podo makan ini makan apa? Kota itu sudah lebih ringan karena tempelnya di channel YouTube. Tapi bukannya di YouTube. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini logis. Logis ya Pak, bisa dijalankan ya. Artinya yang diomongin Pak Nato itu, kok angkat teman bukan begitu, ini bisa semua gitu. Bisa semua dilakukan. Insya Allah ditagih misalnya. Insya Allah ditagih. Kenapa? Kita sudah dipecut lagi oleh Pak Kepala BKJ. Bahwa guru jenengan yang tidak datang ke sekolah di rumah itu bukan
nganggur. Mereka itu mengajar lewatnya itu semua. Nih. Publikasi aktivitas sekolah. Pastikan KBM daring terlaksana. Pastikan KBM daring terlaksana. Lihat aktivitas SDM selama WFH. Bapak Ibu harus bisa memastikan bahwa semua sumber daya manusia selama WFH ini, guru, karyawan jenengan itu melaksanakan tugas. Kemarin juga disampaikan oleh Pak Harikul, saya dengarkan. Pak Harikul menyampaikan itu. Guru melaksanakan tugas WFH, tenaga administrasi juga melaksanakan WFH. Ngedit video jenengan itu tidak harus di sekolah. Bisa saja tenaga teknisi jenengan itu ngeditnya itu pakai di rumah, terus dipasang di upload, nanti ditagih dia jadi mau videoku. Nggak usah nunggu sempurna Pak, yang penting nyapa bocah. Nanti lama-lama sempurna. Lama-lama sempurna. Karena jenengan yang punya banyak murid, punya banyak individu yang harus ada dalam genggaman panjenengan. Aktifkan semua sumber daya. Semua sumber daya manusia diaktifkan. Semua sumber daya barang aktifkan. Semua potensi pemberdayaan gunakan. Dan semuanya itu dilakukan serba online. Semuanya dilakukan serba online. Bisa ya Pak? Ini untuk menjawab saat kita nanti ditagih Bapak Ibu, ditagih tentang kinerja kita selama WFH bagaimana. Kita punya bukti-bukti kinerja. Tidak sekedar punya laporan loh Pak. Karena laporan itu bisa disusun. Tapi bukti kinerjanya itu Bu Sedi juga sudah menyampaikan, Pak Kadina juga menyampaikan bahwa nanti kalau ada dari Inspektorat datang ke satuan pendidikan itu menanyakan tidak hanya sekedar jadwalnya WFH, tetapi sebenarnya sampai pada bukti kinerjanya kawan-kawan selama WFH. Bapak itu kalau sempat mengikuti di media sosial kemarin sudah ada yang mengatakan dengan kalimat yang sangat tegas, yang mengatakan bahwa PNS memakan gaji kita. Sudah baca ya Pak? Sudah semacam itu. Kita menjawab report. Bukti Pak. Kita punya bukti di masing-masing satuan pendidikan, kita punya bukti. Jadi yang pertama hebatkan sekolah Pak Kadinas, yang kedua ini hebatkan guru, yang ketiga adalah hebatkan siswa. Hebatkan siswa. Maka untuk menghebatkan siswa ini pastikan Bapak Ibu ngerti sedang apa mereka ini. Pastikan sedang apa mereka ini. Karena sekarang ini Pak, Bapak Ibu, yuk kita pahami dulu kebijakan secara makro. Kenapa ada menteri, kenapa juga ada dirjen macam-macam itu, ada BPK, ada dirjen ini, ada yang ngurusi sarana, yang ngurusi duit, yang nyalurkan bos, ada yang nyalurkan BOP, ada yang ngurusi bangunan gedung, ada yang nyiapke lab, ada yang apalagi pelatihan itu. Ujungnya itu sebenarnya untuk kepentingan apa? Siswane sinau. Gitu kan? Betul ya? Bocah iki sinau gurune mulang. Itu tuh Pak. Gue mulangi itu lewat praktek, gue lewangi itu lewat teori. Tapi dengan bantuan video Bapak Ibu, guru yang praktek itu bisa divideo untuk ditujukan kepada anak, karena anak belum bisa praktek langsung, tapi bisa nonton bagaimana gurunya mempraktekkan. Sehingga suatu saat setidaknya menjadi pengetahuan, oh prakteknya begitu, oh prakteknya begitu. Maka video tadi menjadi sangat penting. Kita jadikan guru-guru kita menjadi produktif membuat video mengajar. Yang sudah lewat oke, dengan cara-cara itu oke, sudah lewat. Tapi mulai pekan ini Pak,
mulai pekan ini. Kalau hari ini hari Kamis, Jumat masih bisa komunikasi dengan kawan-kawan guru. Seninnya sebelum mereka libur hari raya sudah harus dengan gerakan. Ini tidak lanjut dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Adinas. Kita terjemahkan sampai hal yang semacam itu. Berapa siswa yang belajar daring? Berapa yang tidak? Kenapa? Itu penting, Pak. Yang tidak itu penting untuk menentukan tindak lanjutnya, untuk menentukan keputusan dengan apa yang akan dilakukan terhadap yang tidak belajar daring. Apakah dia tidak belajar daring itu karena tidak punya HP? Apa tidak punya pulsa? Apa punya HP, punya pulsa, tidak ada jaringan internet di tempat itu? Dan treatmentnya masing-masing. Kalau anak itu terdeteksi tidak bisa belajar daring karena tidak punya HP, tidak ada cara lain adalah solusinya pengadaan HP. Pengadaan HP itu bisa pinjem bapaknya, gitu loh. Gitu Pak, tidak harus beli. Atau dibelikan atas situasi sosial ini, kepedulian macam-macam, itu oke. Tidak harus yang mahal, Pak. Saya kira kita akan berpuan-puan, Pak. Kalau itu tidak boleh dari dana pemerintah yang bos BOP, kepedulian kawan-kawan guru itu bisa untuk berikan HP. Saya yakin, kita itu begitu ada perintah mengumpulkan uang itu sudah kumpul itu jutaan, puluhan juta. Artinya kalau hanya untuk belikan HP anak-anak, nggak harus yang spek tinggi, Pak. Tapi anak itu bisa. Kalau sudah punya HP tapi nggak nyambung karena nggak ada pulsanya, pun nonton kebijakan. Sudah ada, Pak Menteri sudah mengeluarkan juknis perubahan BOS, boleh untuk beli pulsa atau paket, dan udah selesai berarti. Pak, AB-nya ada, pulsanya nggak ada, sinyalnya yang nggak ada. Kasih solusi, saran ke konsinaunan Pak Dene. Gitu Pak. Sinaunan Pak Dene. Kon banyak itu. Kan tapi kan jelas Pak, treatment kita menjadi jelas. Apa permasalahannya, solusinya apa itu kita menjadi jelas. Ini. Berapa siswa yang mengerjakan tugas kudune ngerti? Sehingga Bapak Ibu bisa menjawab pertanyaan ada pernyataan yang mengatakan bahwa anak-anak kita itu overload kakean tugas. Doi tugasnya piro? Nah, sekarang nggak pernah ngerti tugasnya kok Pak, mau mengatakan ringan atau berat. Ringan atau berat pasti ada parameter yang digunakan untuk menyatakan berat dan mengatakan ringan. Badan saya ini apakah termasuk kategori berat atau ringan? Tidak bisa begitu saja, masih ada parameter. Minimal didelok saka ukuran itu, saka ukuran berarti enteng Pak Nato. Saka ukuran. Mengatakan enteng pasti ada pembanding. Enteng dibandingkan sama Pak Isa, kan gitu Pak. Jadi ada. Dan ini relatif. Karena nanti akan ketemu orang yang lebih kecil dari saya sudah menjadi berat. Tapi berbeda kalau saya itu berat atau ringan itu diukur pakai timbangan Pak. Karena itu sudah valid. Oh Pak Nato beratnya itu ternyata 65 kilo, ya sudah berarti itu di situ. Beratnya ngerti, valid ada di situ. Nih. Mengapa tidak belajar daring? Siapa yang tidak belajar daring? Apa yang harus dilakukan? Ini di slide saya yang ada di tempat ini. Poin ini bisa dipahami Pak? Bisa nggih? Logis untuk dilaksanakan ya? Bisa? Oke. Artinya kita sudah mulai harus berpikir bagaimana untuk menjawab situasi-situasi seperti ini. Karena apa? Kita masih akan ada 7 bulan ke depan. Akan ada 7 bulan ke depan. Itu kalau benar-benar sampai Desember dan Januari kita masuk. Belum lagi kalau kita melihat skema dari Kementerian Kesehatan. Ada skema masuk sekolah bergantian. Ada masuk sekolah secara bergantian. Saya sudah mulai menerjemahkan Pak. Rombelnya ada 36. Saya terjemahkan yang masuk sepertiganya. 12 kelas masuk ke sekolah. Yang 24 di rumah. Dari 12
rombel yang masuk di dalam kelas itu sepertiganya. Yang lain tetap di rumah. Mulai berskema begitu saya Pak. Mulai berskema begitu. Kemudian hari ini masuknya dari Senin misalnya. Selasa itu besok yang datang itu sudah 30% rombel yang berikutnya. Skemanya begitu. Dan seterusnya. Saya mulai berpikir begitu. Mulai berpikir. Padahal gurunya itu dia ngajar yang di dalam kelas yang 12 sepertiganya dari 36 berarti 12 juga 12 anak yang itu sama 24 yang ada di rumah. Pripun itu caranya pulang kan gitu. Harus dicari cara ini. Siapkan kita ke sana. Yuk kita awali Pak dari 13. Kita awali. Sehari kemarin saya rapat seperti ini Bapak Ibu di wilayah 5. Pak ajak wilayah. Oke. Kita berikan. Jangan sampai kita nanti tidak ada berikan ngerti-ngerti WF banyak itu makin panjang. Kita nggak pernah ngerti murid kita itu belajar atau